Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kali ini kami kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang fungsi bimbingan konseling untuk anak usia dini, pengertian bimbingan konseling untuk anak usia dini, prinsip bimbingan konseling untuk anak usia dini, dan asas-asas bimbingan konseling untuk anak usia dini. Mari disimak. Fungsi bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Berdasarkan pengertian dan prinsip, maka layanan bimbingan untuk anak usia dini dapat berfungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan oleh guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. Kedua, hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi anak. Ketiga, lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Keempat, lingkungan yang luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Kelima, cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangannya. Ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahkannya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik. Fungsi perbaikan ini diarahkan pada terselesaikannya berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh anak didik. Keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Velania Dinda Francisca, NIM 06071182025004. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan prinsip BK anak usia dini. Yang pertama adalah pengertian BK anak usia dini. Bimbingan konseling pada anak usia dini adalah upaya bantuan yang dilakukan guru atau pembimbing terhadap anak usia dini agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip BK anak usia dini. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan segi intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Semua anak didik memerlukan bantuan, baik yang dianggap tidak punya masalah maupun anak-anak yang menghadapi masalah. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan, sosial maupun emosionalnya. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang disarankan anak. Bimbingan untuk anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak, karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang kedelapan, dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Yang kesembilan, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikutsertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Yang kesepuluh, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga yang lebih ahli. Dan yang terakhir, yang ke-11 adalah
Bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Bimbingan yang dilakukan pada anak usia dini tidak bersifat sementara. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang asas-asas bimbingan konseling. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas ini benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersikap terbuka. Yang keempat yaitu asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami pada masa mendatang. Asas kekinian ini juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Yang kelima ada asas kemandirian. Dalam memberikan layanan, pembimbing hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri yang dibimbing. Jangan sampai orang yang bimbing itu menjadi tergantung pada orang lain, khususnya pada konselor. Yang keenam, asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling ini akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi, kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10 ada asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Yang ke-11 yaitu asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien atau konseli dan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Yang ke-12 yaitu asas tuturi handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang bimbing atau konseli dan konselor. Sekian dari saya, selanjutnya. Nah teman-teman, itulah sedikit penjelasan materi dari kelompok 4 tentang fungsi, pengertian, prinsip, dan asas-asas bimbingan konseling untuk anak usia dini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.